Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ardian, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan terkait UAS Cloud Computing, yaitu rangkumannya dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Agung Riyadi, Eskom Enkom. Untuk itu saya akan mulai saja untuk terkait penjelasannya. Uh, Cloud Computing. Yang pertama adalah dari pertanyaan nomor satu terkait virtualisasi dan cloud computing. Ada apa saja sih terkait virtualisasi dan cloud computing itu? Ada terkait software as a service atau SaaS. Software as a service adalah model layanan cloud di mana aplikasi dapat digunakan melalui internet tanpa instalasi lokal. Penyedia layanan mengelola infrastruktur, pemeliharaan, dan keamanan sistem. Sementara pengguna hanya menggunakan aplikasi. Model ini biasanya menggunakan sistem berlangganan dan memudahkan akses aplikasi dari berbagai perangkat. Contoh dari SaaS itu sendiri adalah seperti Google Spreadsheet atau Office 365. Di situ kita hanya menggunakan aplikasinya saja. Terkait infrastrukturnya sudah diurus, terkait untuk ya sudah diurus oleh providernya seperti Microsoft, Google, dan AWS. Itu beberapa contoh untuk SaaS. Kemudian ada utility computing, konsep penyediaan sumber daya komputasi yang dibayar berdasarkan penggunaan pay as you use. Model ini memungkinkan perusahaan menggunakan server, storage, dan jaringan tanpa harus memberi perangkat keras sendiri. Keuntungannya adalah efisiensi biaya, fleksibilitas, dan skalabilitas tinggi. Ya, bayangkan kita punya infrastruktur, tapi kita cuma hanya menyewa apa yang kita pakai saja. Misalkan ada hmm, virtual virtual komputer yang kita sewa dari AWS, GCP, atau Azure, gitu kan. Nah, untuk pembayarannya itu terkait apa saja service yang kita pakai. Misalkan OS-nya dari Ubuntu, atau misalkan ada service-service semua seperti RDP, seperti database atau public, private private cloud, private private network dalam cloud tersebut. Terus ada integrated network dengan terintegrasi yang menghubungkan berbagai sistem komunikasi dan komputer dalam satu infrastruktur. Jaringan ini memungkinkan pertukaran data, suara, dan video secara efisien, serta mempermudah pengelolaan sistem dan komunikasi. Kemudian ada apa saja sih struktur dalam cloud computing itu? Di sini kita bisa uraikan, yaitu ada hybrid cloud computing, yaitu kombinasi antara private cloud on-premise dan public cloud yang dihubungkan melalui jaringan aman seperti VPN atau dedicated connection. Private cloud biasanya digunakan untuk biasanya database, sistem internal, data sensitif. Jadi private cloud ini kita yang dibangun sendiri, infrastruktur yang kita bangun sendiri, gitu. Jadi untuk keamanan biasanya database itu ada di private cloud gitu. Kemudian ada public cloud biasanya digunakan untuk web server, storage, backup, aplikasi online. Ya, kita tahu ada web server misalkan Nginx, terus Ubuntu kebetulan menjalankan aplikasinya. Kita pakai untuk public cloud itu sendiri. Storage-nya SSD atau uh, kita sewa di sana. Untuk hybrid cloud sendiri, yaitu untuk memberikan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas dalam pengelolaan sistem. Ya, dengan adanya hybrid cloud computing, kita bisa atur mana untuk uh, kebutuhan private, mana untuk cloud, gitu kan. Kita tahu untuk private cloud sendiri itu biasanya untuk keamanan data kita itu sendiri gitu. Jadi data kita tidak ditaruh di provider lain seperti GCP, AWS, atau Azure.
Nah, untuk mencegah data kita ada di tempat lain, yaitu adanya private cloud sendiri. Kita bangun on-premise server dari sisi kita. Untuk faktor implementasi cloud computing ada empat, yaitu empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi cloud computing. Di antaranya adalah teknologi, yaitu kesiapan infrastruktur jaringan dan sistem IT. Biaya, tentu saja biaya ini efisiensi, investasi, dan operasional. Dengan menggunakan cloud computing, kita bisa mengatur biayanya sedemikian rupa, mana yang sesuai dengan budget kita, keamanan risikonya, perlindungan data, dan manajemen keamanan. Nah, kita tahu bahwa private cloud ini sudah memenuhi untuk keamanan dan risikonya. Jadi, untuk internal keamanan data tersendiri, kita bangun infrastruktur private cloud. Organisasi dan SDM, kesiapan dan juga IT. Ya, untuk belakangan ini cloud computing memang banyak dibutuhkan, maupun dari sisi untuk konsultan, untuk perusahaan lain, eh, maupun untuk kebutuhan perusahaan sendiri. Keuntungan virtualisasi dan cloud computing diantaranya adalah efisiensi biaya, skalabilitas tinggi, pemanfaatan sumber daya optimal, fleksibilitas akses, backup, dan disaster recovery yang mudah. Gitu kan. Kita tahu sendiri bahwa data center cloud itu kan bisa lebih dari satu atau beberapa region gitu kan, misalkan dari Asia, Indonesia, Singapura gitu kan. Maupun di negara-negara Eropa atau Amerika. Jadi untuk backup data, misalkan ada bencana alam atau apa, kita bisa dengan mudah untuk mengembalikan data tersebut. Nah, deployment-nya juga cepat, gitu kan. Manajemen sistemnya lebih mudah, terus high availability. Nah, keuntungannya untuk private cloud ini, karena kita kan bisa mungkin ada beberapa region, misalkan dari satu region down, data centernya kita bisa mengalihkan langsung ke region yang lain. Jadi untuk high availability-nya itu tinggi. Jadi untuk down itu bisa diminimalisirkan. Di untuk perusahaan masih tetap. Untuk kerugiannya, diantaranya adalah ketergantungan pada internet, risiko keamanan data, vendor login. Kita tahu bahwa private cloud ini pasti menggunakan akses internet untuk mengaksesnya. Berbeda mungkin dari dalam perusahaan kita sendiri menggunakan jaringan lokal atau apa gitu. Untuk risiko keamanan internetnya tentu saja karena ini kan punya provider lain seperti GCP, AWS, dan Azure. Nah, kita paling considering terkait keamanan ini. Untuk vendor login-nya juga kemungkinan ada, karena ini di bawah dari kendali kita, dari uh, public cloud, public cloud itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait soal UAS semester ganjil kali ini. Terima kasih Bapak dosen Kakak, sudah mm, mengajar kita dari pertemuan awal sampai akhir ini. Saya juga mohon maaf misalkan ada salah kata ataupun kilaf. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.